kita akan melihat kronologis SPBE ya. Jadi tahun 2003 itu Ibu Presiden Megawati waktu itu mencanangkan e-government di Indonesia dengan Impres nomor 3 tahun 2003 ya. Kemudian sejak itu e-government berkembang pesat ya. Kami di DIY waktu itu kami juga menggerakkan e-government ya, dan waktu itu kami namakan Digital Government Services ya. Di agak satu langkah lebih maju lebih daripada e-government saja ya, tapi itu sudah bagaimana e-government itu dikembangkan masuk ke masyarakat untuk menggerakkan ekonomi ya. Jadi tidak hanya pelayanan publik tapi juga sebagai penggerak ya. Oke. Lalu tahun berapa ya itu ada naik turun ya. Jadi e-government itu sempat turun ya tahun-tahun 2009 kalau nggak salah ya. Dan lebih mapan lagi waktu 2018 itu ada Perpres ya yang memapankan. Di waktu 2018 itu saya ikut membantu Kemenpan RB sebagai asesor e-government ya. Dan kami senang sekali bahwa SPBE itu sudah diperpreskan ya. Dan itu sampai sekarang lebih mapan ya. Kemudian tahun 2017 itu Kementerian Kominfo ya itu memulai gerakan menuju 100 Smart City. Saya juga ikut menjadi pembimbing kabupaten kota ya di Smart City ya. Jadi ada suatu dua gerakan yang sebetulnya berhubungan. Nanti hubungannya seperti apa nanti saya tunjukkan ya. Nah, waktu pandemi ini di mana-mana ada refocusing ya, memprioritaskan penanganan medis dan dampak ekonomi, penanganan dampak ekonomi, sehingga mungkin beberapa tempat SPBE juga Smart City juga seperti itu dikurangi atau mungkin malah tidak jalan ya karena anggarannya tidak ada. Tapi sebetulnya kita perlu memikirkan ya nanti setelah pandemi ini mereda ya kita harus bergerak ya. Jadi mengutip pemimpin Cina Mao Zedong ya, itu beliau bilang kita boleh mundur satu langkah, tapi kita harus melompat. Setelah itu kita harus melompat 10 langkah ke depan. Ya. Nah itu mungkin saya memberi semangat teman-teman pemerintah daerah ya untuk seperti itu ya. Ya pandemi ini kita mundur dalam SPBE, tapi setelah pandemi kita harus loncat 10 langkah ke depan. Ya. Mengapa? Ya, mengapa kita harus meloncat? Mengapa kita harus terus mengembangkan SPBE? Karena SPBE itu merupakan bagian dari transformasi digital sektor publik ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu ya. Dan transformasi digital di sektor swasta itu sudah sangat maju ya. Ada Gojek, Grab, macam-macam ya, Tokopedia, Shopee segala macam. Itu kita masyarakat terlayani dengan nyaman sekali, nyaman aman. Ya. Dan marketplace seperti itu juga menggerakkan UMKM. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau masyarakat itu berkomunikasi, bertransaksi dengan pemerintah itu malas gitu ya. Wah, ribet gitu ya kalau dengan Tokopedia, dengan Shopee, Lazada kok enak sekali gitu ya. Nah, ini kita harus berkompetisi ya di dalam melayani publik ya. Kita berlomba dalam kebaikan ya. Nah, di waktu saya jadi asesor di SPBE waktu itu ya, sekarang tahun terakhir ini saya sudah mengundurkan diri karena sudah hampir pensiun ya. Jadi waktu itu ada 5 level, mungkin sekarang masih ya. Level 1 rintisan ya, level 2 terkelola tapi masih OPD masing-masing gitu, belum semuanya. Level 3 itu seluruh OPD sudah melayani dengan e-government ya, dan sudah terstandarisasi ya. Tapi belum terintegrasi. Level 4 ini terintegrasi dan terukur ya.
Ini yang paling sulit di sini nih. Tadi Pak Imanuddin juga ya. Nah, setelah itu ada level optimum yaitu level 4. Level 4 yang selalu diperbaiki. Ya, selalu diperbaiki supaya cocok dengan warga, kebutuhan warga apa. Jadi citizen centric istilahnya ya. Jadi berbagai perubahan-perubahan yang tadi meskipun sudah terintegrasi dan terukur, itu layanan diperbaiki terus ya. Bukan berarti terkelola nomor 2 tapi kemudian kalau diperbaiki terus jadi nomor 5 enggak, tidak bisa loncat ya, 2 langsung 5 ya. Jadi harus urut 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, 5 ini masih jarang ya. Jadi saat ini kita di Indonesia waktu saya jadi asesor itu sekitar 2 dan 3 ya. 4 tadi ya Pak Imanuddin, ini yang sulit ya, bagaimana proses kerja itu sharingnya, berbagi data ya, lalu prosesnya diatur ulang supaya tidak si masyarakat itu tidak bolak-balik mengisi formulir dan sebagainya ya. Jadi ini tantangan ya. Kemudian ini tantangannya tadi ya. Jadi kita harus terintegrasi lintas sektor. Ini yang tantangan yang waktu saya di Pemda ini saya merasakan sendiri. Waktu itu kita namakan ego sektoral ya. Ya bukan ego sektoral tapi memang tradisi kita memang urusan itu dibagi habis. Ya sudah jalan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana hubungan antar kita ini nggak diatur ya. Ya. Jadi ini memasok data ke sini karena dia yang duluan gitu. Itu tidak diatur ya. Jadi menata ulang proses tata kelola ya agar saling terintegrasi, saling berbagi ya didukung oleh kebijakan yang integrasi ya. Kemudian mungkin ini yang paling sulit juga adalah bagaimana ada koordinator integrator ya jabatan yang berperan CIO. Ya, mungkin nggak boleh ada jabatan baru ya ini dirangkap. Tapi kalau di Kementerian Keuangan ini sudah ada jabatan seperti ini ya. Oke, tantangan berikutnya tadi Pak Imanuddin sudah menunjukkan yang dari Dubai tadi ya, bahwa di Dubai itu sudah melangkah ke smart government. Ya. Jadi smart government ini sebetulnya e-government yang sudah level 5 tadi. Ya. Kemudian diteruskan dengan penggunaan misalkan saja big data analytic, ya, IoT, open data, cloud computing, segala macam yang untuk supaya decision making-nya itu, pengambilan keputusan itu berbasis data real time. Ya. Real time dari aplikasi dan dari sensor. Dan ini sebetulnya di penjelasan Perpres SWBE sudah disebutkan bahwa e-government itu perlu menggunakan big data dan sebagainya. Dan itu kalau dilanjutkan itu menjadi smart government. Jadi sekali lagi meskipun kita nanti ada refocusing dan sebagainya, nanti setelah itu kita harus cepat-cepat meloncat ya. E-government selesaikan sampai ke level 5, lalu kemudian melangkah ke smart government, karena di dunia usaha sudah sampai ke smart ya. Apalagi kita sudah dibekali smartphone ya. Jadi ini sebetulnya kita sudah mulai Smart City 2017 ya, sampai sekarang sudah 100 kota ya yang dikembangkan ya. Kita belum melangkah ke smart government. Jadi kalau smart government ini sudah kita melangkah ke situ, itu tinggal sedikit kalau sudah sampai e-government level 5. Kemudian smart government itu government ya, itu kemudian dia akan dikembangkan lebih lanjut berkolaborasi dengan stakeholder ya. Tidak semua urusan pemerintah itu dijalankan oleh pemerintah, tapi mungkin sharing berbagi dijalankan dengan swasta ya. Jadi ada kolaborasi. Nah, kemudian nanti pemerintah kita lebih ramping, lebih ringan ya, karena tidak perlu misalkan tidak perlu memberikan angkutan kota Dampri karena sudah ada Gojek, Grab dan sebagainya. Dampri dihapus ya. Dan itu nanti akan banyak sekali layanan government yang nanti akan diambil alih oleh swasta ya. Dan itu
mungkin peraturannya perlu ada ditata ulang gitu ya. Jadi itu menjadi namanya smart governance ya. Governance itu kolaborasi yang di dalamnya ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat, ada akademisi, ada media dan sebagainya. Ya, itu bagian dari smart city. Ya. Ya, jadi itu langkah berikutnya. Jadi langkah ketiga setelah e-government ya. Nah, smart governance itu adalah penggunaan teknologi digital ya seperti internet yang seperti e-government, tapi ada sistem cerdasnya, dimensi sistem cerdas. Yang tadi itu ya big data analytics, artificial intelligence. Kita sudah menggunakan artificial intelligence untuk Genus ya. Jadi pembuatan kebijakan itu juga berbasis data real time data ya, data yang banyak sekali diolah dengan big data ya, dan itu bisa menajamkan lebih tepat ya, lebih tepat, lebih cepat, lebih cermat ya kebijakan-kebijakannya. Insya Allah begitu. Jadi kemudian tapi bentuk pemerintahannya nggak tahu ini berapa puluh depan, mungkin 5-10 tahun ke depan ya, atau mungkin kita lebih cepat ya, itu bentuk pemerintah yang kolaboratif ya, citizen centric ya, yang tadi smart governance tadi ya, ini masa depan kita ya, tapi sebetulnya masih ada masa depan lagi ya. Jadi ini perkenankan saya bermimpi ya bahwa visi masa depan ya, jadi sejak e-government lalu berkembang, insya Allah nanti kita kembangkan jadi smart government, itu tinggal selangkah dikit saja. Di lain pihak kita sudah mulai mencanangkan konsep industri 4.0 ya, Indonesia sudah mulai mencanangkan ke situ, dan ini di Jerman sejak 2011 ya. Lalu konsep industri 4.0 itu diterapkan di smart city sejak 2017 ya. Nah, di sini kemudian ya kita bisa bermimpi, misalkan Jepang itu sudah menawarkan konsep smart society ya, maaf, konsep society 5.0 ya, konsep society 5.0 2016. Dan itu seluruh dunia mengatakan itu menarik ya untuk diadaptasikan ya. Bukan adopsi ya, adaptasi. Adaptasi ke Indonesia juga bisa menjadi smart nation ya. Jadi konsep industri 4.0 yang diterapkan untuk masyarakat, bukan untuk industri dan ekonomi, tapi juga untuk masyarakat yang punya kultur, punya kearifan lokal, jadi lebih kompleks. Beberapa negara sudah mencanangkan mau smart nation seperti Singapura. Nah ini nggak tahu ini mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya, tapi kita harus punya semangat. Jadi ya saya hanya mengatakan begini, ya, bahwa kita harus menerus kembangkan SPBE ya setelah pandemi mereda ya. Jangan sampai ini saat pandemi ini kita akan agak berkurang semangatnya, lalu nanti waktu agak mereda kita kembali lagi. Kenapa? Karena jalan masih panjang. Ya. Jadi dari e-government ke smart government ke smart governance di smart city-nya, lalu nanti kita akan mengarah kepada society 5.0. Ya. Jadi jangan sampai kita tertinggal dengan transformasi digital di dunia usaha ya. Ya, di sektor publik harus mengejar ya. Dan jangan tertinggal dari bangsa lain. Kita SDM kita harus unggul, infrastruktur langit kita juga harus unggul ya, dan seterusnya ya.